dipersembahkan oleh. Lalu apa dampak yang muncul apabila generasi muda dan juga umat Islam enggan belajar dan juga mengetahui politik? Ya, tadi sudah saya isyaratkan kalau umat Islam abai, tidak tahu menahu tentang politik, istilah anak muda cuek. Ya. Boleh jadi dan telah terjadi, umat Islam akan menjadi korban permainan politik kelompok-kelompok lain. Menjadi objek penderita, kalau tidak objek penyerta. Sehingga umat Islam tidak memiliki istilahnya akses ke dalam arena pengambilan keputusan strategis kebangsaan kenegaraan. Ya. Karena orang lain. Tapi kalau seandainya orang-orang yang punya komitmen keislaman tinggi dapat mendapat amanah, ya, alhamdulillah dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto banyak kader-kader umat Islam, ya. Iya. Nah, yang kita harapkan bisa mengemban amanah dengan baik, walaupun ketika mereka berada di posisi politik strategis seperti itu bukan untuk umat Islam saja, harus tetap untuk seluruh bangsa Indonesia. Tapi jangan mengabaikan dan jangan merugikan kepentingan umat Islam gitu. Nah, masalah yang ada sebagaimana tema kita pada hari ini, ya, politik ini tidak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam, oleh generasi muda Islam. Apalagi dalam konteks piramida kependudukan kita, generasi muda ini banyak sekali, ya. Jika tidak menggunakan hak pilihnya, menjadi apa istilahnya? Golput. Golongan putih, bukan karena berbaju putih, tapi dia tidak memilih. Atau istilahnya memilih untuk tidak memilih. Itu satu kerugian. Dan sekaligus menunjukkan kurang adanya tanggung jawab gitu. Itulah dampak. Sekaligus masalah yang ada akan terus-menerus berkembang menjadi masalah yang tak terselesaikan gitu. Apakah ada prospek untuk umat Islam dalam politik di Indonesia? Ya, dengan optimisme kita harus meyakini ada prospek. Tentu dalam pengertian prospek yang baik, ya. Tapi pada tingkat analisa sekarang, kalau umat Islam tidak peduli, abai, cuek terhadap politik, maka prospek politik umat Islam akan menjadi suram. Akan berlanjut keadaan yang ada sekarang ini. Tapi kalau bisa diubah, dan ini gunanya kita bercakap-cakap, berdiskusi tentang masalah ini, supaya ada perhatian. Namun segera ingin saya katakan, politik umat Islam bukan hanya untuk kepentingan terbatas umat Islam, tapi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Dan kalau mampu menciptakan cita-cita Islam rahmatan lil alamin, itu dampaknya bukan hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh umat manusia. Nah, dalam wawasan yang bersifat universal seperti itulah politik Islam perlu dijalankan. Gitu. Ya, menurut hemat saya, generasi muda Muslim sekarang tuh sudah banyak yang bagus, ya, terjun di bidang politik. Hanya mungkin perlu penambahan wawasan geopolitik tersebut, dan yang terpenting saya kembali lagi agar bagaimana ketika sudah berada di dalam percaturan politik dan berhasil terjaga dari korupsi itu. Iya. Itu yang paling penting, bukan sekedar berkuasa, menguasai posisi strategis di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, tapi posisi itu tidak menampilkan nilai-nilai Islam, ya. Tidak kemudian membawa dampak yang positif bagi umat Islam dan bagi bangsa secara keseluruhan, maka posisi strategis itu bisa disebut tidak berguna. Tidak ada arti dan manfaatnya. Oleh karena itu, perjuangan politik bukan sekedar menguasai posisi strategis, tapi bagaimana dengan posisi strategis di arena kenegaraan, baik sebagai anggota legislatif, baik sebagai pemegang amanat di eksekutif, dari presiden, gubernur, menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai tingkat paling bawah, ya. Ya. Kepala desa, lurah dan lain sebagainya, ya, itu harus digunakan untuk kepentingan
bersama mencapai cita-cita kebangsaan kenegaraan kita, dan itu beririsan dengan cita-cita Islam untuk menebarkan rahmat bagi alam semesta. Dan oleh karena itu, ya, umat Islam generasi muda perlu punya concern, punya kepedulian terhadap politik, bukan untuk menjadi politisi, menjadi anggota DPR atau eksekutif, tapi memberikan dukungan bagi berjalannya demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar dari negara kita. Dipersembahkan oleh Download Metro TV Extend sekarang.